Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuyun Stianingrum dengan NIM 231020043, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas A semester 2. Dalam video ini, saya akan membicarakan mengenai rangkuman saya terhadap jurnal artikel untuk tugas UAS mata kuliah kajian sanad. Selamat menonton! Artikel yang pertama yaitu sejarah dan kedudukan sanad dalam hadis Nabi. Sanad hadis merupakan bagian dari agama. Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Keberadaan dan kedudukannya tidak lagi diragukan. Namun, karena pembukuan hadis baru dilakukan ratusan tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, perbedaan yang paling mendasar antara Al-Quran dengan hadis adalah Al-Quran diterima secara qat'i, sementara hadis dhani al-wurud. Itulah salah satu sebab sehingga tingkat kehujahan hadis berada setingkat di bawah Al-Quran. Hadis mempunyai keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh informasi lain, termasuk Al-Quran, yaitu adanya sistem transmisi yang menghubungkan antara Nabi Muhammad sebagai sumber informasi dengan generasi berikutnya, sampai akhir informasi tersebut dihimpun dan dibukukan oleh para mukharij al-hadis. Sistem transmisi yang dikenal dengan sebutan sanad atau isnad memungkinkan dilakukan kritik terhadap kebenaran informasi tersebut. Apakah betul bersumber dari Nabi atau hanya dibuat-buat saja? Yang menjadi pokok kajian adalah bagaimana asal-usul dan kedudukan sanad dalam periwayatan hadis. Yang kedua yaitu hakikat sanad hadis. Yang pertama, pengertian sanad hadis. Sanad berasal dari bahasa Arab, artinya adalah penyandaran sesuatu pada sesuatu yang lain. Kadang istilah thorik dipakai dalam menggantikan isnad, wajah mu'tamad. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, sanad berarti silsilah periwayat hadis yang menghubungkan kepada matan hadis dari periwayat terakhir sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Istilah yang terkait dengan sanad, ada juga istilah-istilah yang terkait erat dengan sanad yang perlu untuk dipahami, yaitu yang pertama isnad, dan yang kedua musnid, dan yang ketiga adalah musnad. Ketiga istilah tersebut berasal dari kata sanad. Kata isnad adalah bentuk masdar dari kata asnada yang menurut arti bahasanya adalah menyandarkan sesuatu kepada yang lain. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu hadis, isnad berarti mengangkat atau menyederhanakan suatu hadis kepada yang mengatakannya. Yang kedua yaitu kata musnid, berarti orang yang meriwayatkan suatu hadis disertai dengan menyebutkan sanad hadisnya. Yang ketiga yaitu musnad, secara lugawi sesuatu yang dinisbatkan atau disandarkan. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, musnad mempunyai 3 pengertian, yaitu yang pertama, kata musnad berarti kitab hadis yang di dalamnya berisi koleksi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain dalam bab yang lain pula. Yang kedua, kata musnad juga berarti hadis-hadis yang disebutkan seluruh sanad dan bersambung sampai kepada Nabi. Yang ketiga yaitu para ulama hadis juga menggunakan musnad dalam arti sanad. Ini dapat dipahami karena musnad merupakan masdar dari sanad. Pembahasan yang ketiga yaitu sejarah pemakaian sanad. Sistem periwayatan terhadap suatu berita, cerita, syair, dan silsilah sudah sangat kental dalam budaya Arab jauh sebelum Islam datang. Tradisi periwayatan dalam masyarakat Arab sebelum Islam atau pada masa jahiliyah tidak mementingkan kebenaran berita dari apa yang mereka terima, sehingga mereka tidak kritis terhadap siapa yang membawa berita itu, tidak mementingkan kejujuran dan kebenaran yang disampaikan, apalagi terhadap penelusuran berita yang diterimanya, karena kebanyakan apa yang mereka riwayatkan itu hanya hal-hal yang bersifat kesenangan, kebanggaan, dan juga untuk membakar semangat dalam berperang. Namun, urgensi metode sanad baru tampak dan lebih penting dalam Islam, khususnya periwayatan hadis. Sehingga begitu berkembang sistem sanad ini, Ibnu Mubarak mengatakan bahwa metode sanad ini merupakan bagian dari agama Islam. Ajaran Islam sendiri yang memotivasi umatnya untuk mencari kebenaran, pahala, dan menghias diri dengan kejujuran dan mencari kepastian terhadap apa yang didengar dan diriwayatkan oleh seseorang. Sistem yang membedakan periwayatan sanad dalam Islam dengan sebelum Islam adalah ancaman Nabi yang sangat berat terhadap orang-orang yang berdusta atas nama Nabi, sehingga menjadikan para sahabat dalam meriwayatkan hadis Nabi sangat berhati-hati. Berbekal dengan budaya yang sudah ada,
dan sikap mental yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi masih hidup, para sahabat tanpa ada dinding pemisah antara mereka semua. Perbuatan dan perkataan Nabi selalu menjadi pusat perhatian dan kekaguman mereka, sebab Rasulullah SAW merupakan pusat keagamaan dan keduniaan mereka sejak Allah memberi petunjuk kepada mereka dan menyelamatkan dari kesesatan dan kegelapan menuju hidayah dan cahaya. Penggunaan sanad dalam periwayatan hadis menjadi penting karena hadis adalah salah satu sumber ajaran Islam yang tentu keasliannya harus dijaga, antara lain dengan menjaga kevalidan sanad itu sendiri. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kedudukan sanad pada hadis. Para sahabat Nabi tidak pernah saling meragukan sesudah wafat beliau. Begitu pula para tabi'in tidak pernah ragu dalam menerima hadis yang diturunkan oleh seorang sahabat. Tetapi keadaan berubah dengan adanya fitnah atau kebohongan sudah menyebar. Maka para tabi'in mulailah menuntut adanya isnad. Sanad adalah sesuatu yang bersifat eksternal atau di luar matan hadis. Berita tentang cara yang menyambungkan antara kita dengan matan hadis. Maka sudah barang tentu keberadaannya sangat penting. Dengan demikian mustahil mendapatkan hadis tanpa melalui sanad. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa sanad hadis merupakan bagian dari agama. Berikut ini dipaparkan sebagian pendapat ulama. Misalnya, yang pertama yaitu Muhammad ibnu Sirin. Dalam menghadapi suatu hadis, maka sangat penting diteliti terlebih dahulu para periwayat yang terlibat dalam sanad hadis yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu pendapat Abdullah bin Al-Mubarak bahwa sanad hadis merupakan bagian penting dari riwayat hadis. Keberadaan suatu hadis yang tercantum dalam berbagai kitab hadis ditentukan juga oleh keberadaan dan kualitas sanadnya. Yang selanjutnya yaitu menurut pendapat Nur ad-Din, yaitu sistem sanad itu merupakan salah satu keistimewaan umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat lain. Nah, karena pentingnya peranan sanad dalam hadis tersebut, maka para ulama ulumul hadis mengklasifikasikan hadis baik dari segi sahih dan maudhu'nya, makbul dan mardudnya, maupun tingkat dan kualitas hadis lebih banyak didasarkan pada kualitas sanadnya. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur sanad hadis. Sanad hadis yang harus dijaga kevalidannya yaitu yang pertama rijal as-sanad, yang kedua ittisal ar-ruwat, yang ketiga yaitu tahammul wa al-ada. Yang pertama, rijal as-sanad adalah perawi-perawi yang ada dalam sanad dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Kelayakan seorang perawi dalam periwayatan hadis ini didasarkan pada dua standar, yaitu segi kualitas pribadi dan moralnya serta kapasitas intelektualnya. Dari sisi kepribadian dan kualitas moralnya, menurut jumhur ulama, hadis adalah seseorang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, keempat memelihara muru'ah, kelima tidak berbuat dosa besar, misalnya syirik, keenam tidak berbuat dosa kecil, yang ketujuh yaitu menjauhi hal-hal yang dapat merusak muru'ah. Sedangkan parameter atas kapasitas intelektualnya atau dhabit, seperti kuat hafalannya, dapat menyampaikan hadis tersebut sesuai apa yang diterimanya serta memahami maksud hadis yang sedang diriwayatkan dengan baik. Unsur kedua dalam sanad hadis adalah silsilah sanad, yaitu ittisal ar-ruwat. Nah, yang dimaksudkan dengan bersambungnya sanad adalah tidak terputusnya mata rantai periwayat dari Rasulullah SAW sampai kepada mukharij atau yang mengeluarkan atau yang menghimpun riwayat hadis dalam sebuah kitab hadis. Maka pada unsur ini, seseorang yang ingin mengetahui kevalidan sanad harus menganalisa biografi periwayat hadis yang ditelitinya berdasarkan kesejarahannya, termasuk hubungan antara dua perawi yang berdekatan itu. Unsur ketiga dalam sanad hadis adalah metode periwayatannya dan lambang-lambang periwayatan atau yang disebut dengan at-tahammul al-ada. Jumhur ulama menyepakati 8 metode yang dianggap akurat dalam proses periwayatan. Ibnu As-Salam mengemukakan definisi mengenai hadis sahih sebagai berikut, yaitu hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan hadis dari periwayat yang adil dan dhabit, dari periwayat yang adil dan dhabit bersumber dari periwayat yang berkualitas yang sama sampai jalur terakhirnya dan tidak mengandung syadz dan ilat. Kemudian hasil rangkuman saya dari artikel kedua yang berjudul Kajian Matan dan Sanad Hadis dalam Metode Historis.
Al-Quran memberikan petunjuk bahwa hadis Nabi SAW adalah salah satu sumber hukum ajaran Islam. Tingkat kebenaran riwayat kedua sumber ajaran Islam tersebut atau Al-Quran dan hadis itu menjadi tidak sama, yaitu seluruh tingkat riwayat Al-Quran adalah qat'i al-wurud, sedangkan untuk riwayat hadis ada yang qat'i wurud dan dhonni al-wurud. Riwayat yang qat'i wurud sudah pasti terhindar dari kemungkinan salah, sedangkan dhonni al-wurud terbuka kemungkinan salah. Dalam rangka menjaga kemurnian hadis, para ulama melakukan prosedur penelitian yang ilmiah. Bagian hadis yang diteliti penelitian hadis dari segi sanadnya adalah meliputi matan dan sanad hadis. Mengambil kesimpulan akhir yang diperoleh dengan cara mempelajari sanad hadis. Seperti kata hadis ini bersanad hadis ini bersanad dhaif, dan hadis ini bersanad maudhu. Berdasarkan kaidah-kaidah yang dipraktekkan para ahli ketika meneliti sanad hadis dengan menggunakan metode yang dipraktekkan. Sedangkan penilaian dari segi matan seperti melihat ada atau tidak ada syad atau ilat, mencatat matan atau matan itu diriwayatkan dengan sanad lain yang menyebabkan nilainya berubah. Pengertian sanad dan matan hadis menurut artikel di sini yaitu sanad menurut bahasa berarti sandaran, sedangkan menurut istilah sanad berarti keseluruhan rawi dalam suatu hadis dengan sifat dan bentuk yang ada. Selanjutnya matan menurut bahasa berarti punggung jalan, sedangkan matan menurut istilah ialah bunyi atau kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat. Yang selanjutnya yaitu penelitian sanad. Setelah Rasulullah SAW wafat, tak pernah ada para sahabat yang meragukan sahabat yang lainnya. Tabi'in juga tidak pernah ragu menerima hadis yang diriwayatkannya para sahabat yang mereka terima dari Rasulullah SAW. Nanti setelah fitnah melanda kaum muslimin, muncul seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba yang menyatakan tuduhan keji yang bertitik tolak pada pemikiran kaum Syiah yang mendewa-dewakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ia mulai mengadakan infiltrasi terhadap as-sunnah dan ulahnya itu membekas dan meningkat pada generasi-generasi berikutnya. Dari peristiwa tersebut, sahabat dan tabi'in bertindak lebih hati-hati dalam menerima dan menyebarkan hadis. Mereka hanya mau menerimanya apabila telah jelas jalan dan rawinya. Dalam hal ini terdapat kegiatan penelitian sanad, yakni setelah kegiatan takhrij dilakukan, maka seluruh sanad hadis dicatat dan dihimpun untuk dilakukan iktibar. Menurut Dr. Mahmud At-Tohan, untuk mempelajari sanad hadis berarti menuntut adanya 5 syarat agar dapat dinilai derajat suatu hadis, yaitu yang pertama yaitu mencari biografi perawi. Keharusan bagi orang yang hendak mengetahui biografi salah satu perawi untuk melihat kitab-kitab tersebut seperti perawi kitab hadis 6. Jika seorang tidak mengetahui pribadi seorang perawi, ia tetap dapat menemukan biografinya dengan mengetahui namanya saja. Karena sebagian besar kitab biografi perawi ini dalam mengemukakan nama-nama perawi menggunakan urutan huruf mu'jam dengan memperhatikan nama perawi dan nama bapaknya. Yang kedua yaitu membahas keadilan dan kedhabitan perawi, adalah meneliti keadilan dan kedhabitan perawi dengan cara membaca dan mempelajari pendapat para ahli jar dan ta'dil yang terdapat di tengah-tengah biografi setiap perawi. Yang ketiga yaitu membahas kemutasilan sanad atau sanad yang bersambung. Dalam hal ini, setiap sanad suatu hadis haruslah mutasil atau bersambung. Yang keempat yaitu membahas syaz dan ilat hadis, mengetahui ada tidaknya kesesuaian antara beberapa sanad hadis, dan menjelaskan ada tidaknya syaz dan ilat hadis hanya dapat dilakukan oleh orang yang menguasai atau menghafal banyak sanad dan matan hadis. Nah, kegiatan penelitian sanad ditempuh melalui jalur seluruh sanad. Nama-nama periwayat yang dicantumkan harus dicermati sehingga tidak mengalami kesulitan tatkala dilakukan penelitian melalui kitab-kitab rijal. Selanjutnya, melihat metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang penelitian matan. Secara umum ada 3 langkah metodologis kegiatan penelitian matan hadis, yaitu yang pertama, meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. Bagi ulama hadis, 2 bagian riwayat hadis itu sama-sama penting. Hanya saja penelitian matan barulah mempunyai arti apabila sanad bagi matan hadis yang bersangkutan telah jelas dan memenuhi syarat. Tanpa adanya sanad, maka suatu matan tidak dapat dinyatakan sebagai berasal dari Rasulullah SAW.
Matan dan sanad yang sangat dhaif tidak perlu diteliti, sebab hasilnya tidak akan memberi manfaat bagi kehujahan hadis yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu meneliti susunan matan semakna. Terdapat perbedaan lafadz. Menurut ulama hadis, perbedaan lafadz yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan sanadnya sama-sama sahih, maka hal itu dapat ditoleransi. Hadis tersebut menurut riwayat Bukhari terdapat 7 matan yang tersusun lafadznya berbeda-beda. Yang kedua yaitu akibat terjadinya perbedaan lafadz, yaitu menggunakan metode muqaranah atau perbandingan. Dengan menempuh metode muqaranah, maka akan diketahui apakah terjadi perbedaan lafadz pada matan yang masih dapat ditoleransi atau tidak. Nah, metode ini sebagai upaya lebih mencermati susunan matan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Langkah yang ketiga dalam meneliti matan yaitu meneliti kandungan matan. Yaitu yang pertama, kandungan matan yang sejalan. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya matan lain yang memiliki topik masalah yang sama, perlu dilakukan takhrijul hadis bil maudhu. Apabila ternyata ada matan lain yang bertopik sama, maka matan itu perlu diteliti sanadnya. Jika sanadnya memenuhi syarat, maka kegiatan muqaranah perlu dilakukan. Yang kedua yaitu membandingkan kandungan matan yang tidak sejalan. Dalam hal ini, jika sejumlah hadis Nabi yang tidak tampak sejalan atau tampak bertentangan dengan hadis lain atau ayat Al-Quran, maka pasti ada yang melatar belakanginya. Nah, dalam hal ini digunakan pendekatan-pendekatan yang sah dan tepat sesuai dengan tuntutan kandungan matan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga yaitu menyimpulkan hasil penelitian. Setelah langkah-langkah di atas ditempuh, maka langkah terakhir dalam penelitian matan ialah menyimpulkan hasil penelitian matan, yakni sahih dan dhaif. Selanjutnya, dalam penelitian matan hadis terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Jika dalam matan hadis terdapat tanda-tanda kepalsuan seperti lemah lafadznya, rusak maknanya, atau bertentangan dengan teks Al-Quran yang sahih atau sebagainya, maka yang tepat untuk mengetahui sumbernya ialah melihat kitab-kitab al-maudhu'at atau kitab-kitab tentang hadis maudhu'. Dengan kitab ini dapat diketahui hadis yang mempunyai sifat-sifat tersebut di atas, semisal takhrijnya, bahasan dan penjelasan tentang orang yang memalsukannya. Yang kedua, jika matan itu termasuk hadis qudsi, maka sumber yang tepat untuk mencarinya adalah kitab-kitab yang khusus menghimpun hadis qudsi, karena di dalamnya disebutkan perawinya secara lengkap. Nah, dalam kaitannya dengan hal di atas, maka menurut jumhur ulama hadis bahwa tanda-tanda matan hadis yang palsu adalah yang pertama, susunan bahasanya rancu, yang kedua, kandungan pernyataan bertentangan dengan akal sehat dan sangat sulit ditafsirkan secara rasional. Kemudian yang ketiga yaitu kandungan pernyataan bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam. Misalnya berisi ajaran untuk berbuat maksiat. Yang keempat yaitu kandungan pernyataan bertentangan dengan sunatullah atau hukum alam. Yang kelima yaitu kandungan pernyataan bertentangan dengan fakta sejarah. Yang keenam kandungan pernyataan bertentangan dengan petunjuk Al-Quran. Kemudian yang ketujuh yaitu kandungan pernyataan berada di luar kewajiban, diukur dari petunjuk umum ajaran Islam. Misalnya amalan tertentu yang menurut petunjuk umum ajaran Islam dinyatakan sebagai amalan yang tidak seberapa, tetapi diiming-imingi dengan balasan pahala yang sangat luar biasa. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perkembangan sanad. Gejala umum yang terdapat dalam sanad hadis adalah semakin jauh orang-orang dari masa Rasulullah SAW, semakin bertambah pula jumlah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi. Jalur periwayatannya dari hanya seorang sahabat. Abu Hurairah menggambarkan secara jelas betapa jumlah perawi meningkat dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan betapa sebuah hadis menjadi terkenal meluas di tempat yang berbeda. Pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh sanad terhadap klasifikasi hadis. Ciri umum dari sebuah hadis sahih di awal bagian abad kedua Hijriah adalah bahwa hadis itu diriwayatkan oleh sejumlah perawi dengan jumlah yang banyak dan berasal dari berbagai provinsi dan negara. Oleh sebab itu, untuk melihat keberadaan hadis-hadis tersebut dinilai berdasarkan jumlah perawinya. Berdasarkan hal ini, semakin banyak sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis itu, maka akan semakin banyak jalan untuk menuju kepada matan hadis. Kemudian hasil rangkuman saya pada artikel yang ketiga yaitu eksistensi sanad dalam hadis. Secara umum, pengajaran hadis pada masa Nabi
dan beberapa periode sesudahnya tidak menggunakan media tulisan. Para sahabat berusaha semaksimal mungkin merekam setiap ucapan, perbuatan, dan takrir Rasul dalam memori mereka. Sahabat yang menghadiri kuliah hadis yang disampaikan secara lisan oleh Nabi menyampaikan materi pelajaran yang baru didapatkan kepada mereka yang tidak hadir, sebagaimana pesan Rasulullah juga secara lisan. Kemudian pengertian sanad menurut artikel ini yaitu secara bahasa, sanad yaitu as-sanad, jamak dari al-isnad, berarti sesuatu yang dijadikan pegangan. Sedangkan menurut istilah, sanad berarti jalan matan atau thoriqul matan, yaitu rangkaian nama-nama perawi yang menyampaikan sebuah hadis dari sumbernya atau rangkaian para perawi yang menyampaikan kepada matan. Dalam hal ini, sanad benar-benar menjadi tempat pijakan, sandaran, standar, dan penentu kualitas matan hadis. Yang kedua yaitu urgensi sanad. Ungkapan mereka terlihat jelas bahwa keberadaan sanad merupakan suatu keniscayaan. Sanad melindungi umat Islam dari ketergelinciran dan serangan musuh yang tidak diduga. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Muhammad bahwa perumpamaan orang yang menuntut ilmu agama tanpa sanad sama halnya dengan orang yang menaiki tempat yang tinggi tanpa menggunakan tangga. Dengan adanya sanad, secara umum ajaran Islam dapat steril dari segala macam bentuk perubahan, infiltrasi, dan pemutarbalikan. Selanjutnya yaitu awal penggunaan sanad dalam hadis untuk memastikan sebuah sanad. Para muhaddisin pernah melakukan perjalanan panjang walau hanya untuk satu sanad hadis saja. Mustafa Sibai menunjuk tahun 40 Hijriah sebagai batas pemisah antara kemurnian hadis dengan pemalsuannya, karena saat itu terjadi perselisihan internal atau politik umat Islam antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika itu orang menjadi sangat kritis terhadap sanad sebuah ungkapan yang dikatakan sebagai hadis. Realitas seperti itu dapat dilihat dari pernyataan Muhammad bin Sirin bahwa pada mulanya umat Islam tidak begitu mempermasalahkan sanad. Namun setelah terjadi fitnah, jika menerima sebuah hadis, mereka akan mengatakan, sebutkan rijalmu atau orang-orang yang menyampaikan hadis kepadamu. Hadis itu akan diterima jika rijalnya adalah ahlu al-sunnah dan akan ditolak jika rijal adalah ahlu al-bidah. Kemudian setelah terjadi peperangan Siffin, mereka lebih berhati-hati terhadap sanad atau mulai mempertanyakan secara ketat guru-guru hadisnya dan menelitinya dengan cermat. Bahwa sanad baru mulai dipakai sekitar setengah abad setelah kematian Rasulullah. Tendensi mereka dalam hal ini bisa ditebak. Logika yang ingin mereka kemukakan adalah kalau di masa Nabi dan Khalifah Ar-Rasyidin belum digunakan sanad dalam meriwayatkan hadis Nabi, berarti bangunan ajaran Islam didirikan di atas fondasi yang sangat rapuh. Jika hal ini dibenarkan, maka untuk meruntuhkan bangunan Islam itu hanyalah menjadi persoalan waktu. Kemudian beberapa usaha dalam studi sanad, para ulama hadis telah melakukan upaya yang relatif maksimal dalam mengkoreksi dan mengkritik setiap ungkapan yang dikatakan sebagai hadis Nabi, baik dari segi sanad ataupun matan. Semua itu mereka lakukan dengan penuh keberanian, keikhlasan, dan tanggung jawab. Keseriusan ulama abad kedua Hijriah ini terdapat studi sanad dapat dibuktikan dengan munculnya kitab-kitab musnad. Di awal abad itu, muhaddisin menganalisa sanad diantaranya dengan cara membandingkan beragam versi sanad sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat. Apakah sanad hadis yang bersangkutan dapat diterima atau tidak? Mereka menyusun kaedah penelitian sanad yang bisa dibuktikan keilmiahannya, membuat klasifikasi sanad dari segi diterima atau ditolaknya, dan membuat istilah-istilah khusus untuk memudahkan dalam upaya identifikasi sanad. Ulama hadis juga mengelompokkan para periwayat menjadi ahlu as-sunnah atau orang yang riwayatnya dapat diterima, dan ahlu al-bidah, orang yang secara umum riwayatnya harus ditolak. Untuk membuktikan bersambung tidaknya sanad, ulama hadis harus mengkaji dengan tekun biografi setiap riwayat. Mereka juga melakukan kajian yang mendalam terhadap lafal-lafal yang digunakan untuk menghubungkan seorang periwayat dengan periwayat lainnya yang terdekat, atau seperti hadasana, an akhbarona, dan sebagainya. Ulama hadis mengkaji sanad dari berbagai dimensi, sehingga setiap kebohongan sampai kepada hal-hal kecil sekalipun dapat terdeteksi dan diangkat ke permukaan. Kemudian pengaruh kualitas sanad terhadap nilai hadis. Sanad sangat berperan dalam menentukan nilai sebuah hadis. Sanad menjadikan ukuran yang sangat menentukan dalam menerima dan menolak sebuah hadis. Hadis tersebut akan diterima jika rijalnya adalah orang-orang yang thiqah.
Menurut Imam An-Nawawi bahwa jika sanad suatu hadis berkualitas sahih, maka hadis itu dapat diterima. Akan tetapi jika sanad hadis tersebut tidak sahih, maka hadis itu ditolak. Karena hadis merupakan salah satu dasar yang pokok dari ajaran Islam, maka dia mesti steril dari segala macam bentuk keraguan, termasuk ketidakyakinan seperti ini. Jadi hadis yang sanadnya tidak sahih ditolak karena dia diragukan berasal dari Rasul. Dengan demikian, sanad hadis yang dapat diterima itu adalah yang muttasil atau bersambung, bukanlah sanad yang tergolong sebagai munqati atau terputus atau adanya mata rantai yang hilang. Dengan segala ragamnya, sanad hadis yang diterima harus terdiri atas orang-orang yang benar-benar terbukti keamanannya dan ketangguhan intelektualnya. Mereka bukanlah orang-orang yang majhul atau tidak jelas dan matruk atau ditinggalkan. Selanjutnya yaitu sanad dan hadis maudhu. Eksistensi matan apakah diterima atau ditolak sangat tergantung pada kualitas dan kemampuan sanad dalam mempertahankan, melindungi dan membentenginya. Apalagi jika sebuah matan itu tidak memiliki sanad, maka keberadaannya tidak bisa dipertahankan atau matan itu harus ditolak dan disingkirkan dari perbendaharaan hadis. Hadis maudhu merupakan salah korban radikalisasi muhaddisin dalam penerapan uji sanad. Berbagai penipuan dan pemalsuan yang terdapat di dalam hadis tersebut dapat dibongkar karena sanad yang membentenginya sangat rapuh. Maka hadis-hadis itu berguguran satu demi satu dalam umur yang tidak panjang. Dengan mengetatkan penggunaan sanad atau dalam arti mempertanyakan keabsahan sanad secara tajam, ternyata sangat efektif dalam meredam gerakan pemalsuan hadis. Kritik sanad diterapkan pertama kalinya dengan ketat sebagai reaksi keras atas munculnya hadis-hadis palsu pada masa itu. Dari studi ini akan diketahui lebih lengkap keadaan seorang perawi berkenaan dengan siapa saja guru dan muridnya, kemana saja dia melakukan rihla al-hadis, berapa banyak hadis yang diriwayatkannya, beserta kualitas masing-masingnya, terutama kualitas sanad dan sebagainya. Dengan adanya data yang relatif lengkap ini, maka akan sangat membantu menanggapi setiap informasi tentang perawi yang diketahui itu, dan akan segera terdeteksi manakala nama seorang perawi terkenal dipasang seenaknya pada sebuah jalur sanad imajinatifnya. Kemudian artikel yang keempat yaitu dengan judul I'tibar sanad dalam hadis. Sebelum dilakukannya al-i'tibar, terlebih dahulu dilakukan kegiatan takhrij hadis. Al-i'tibar adalah penelusuran jalan-jalan hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi untuk mengetahui apakah ada rawi lain yang bersamanya atau bersyarikah atau tidak. Jadi i'tibar adalah metode untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas hadis dari literatur hadis. I'tibar terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama i'tibar diwan, artinya mendapatkan informasi kualitas hadis dari kitab-kitab yang asli, yaitu musannaf, musnad, sunan, dan sahih. Yang kedua yaitu i'tibar syarh, artinya mendapatkan informasi kualitas hadis dari kitab-kitab syarah, yaitu kitab-kitab kutipan hadis seperti Bulughul Maram. Yang ketiga yaitu i'tibar fan, artinya mendapatkan informasi kualitas hadis dengan menelaah kitab-kitab fan tertentu seperti fan tafsir. Kegunaan al-i'tibar ini adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus mutabi atau syahid. Definisi hadis syahid secara konkretnya adalah hadis yang matanya ada kesamaan dengan hadis lain atau hadis gharib dari segi lafal atau maknanya saja, namun sanad sahabat kedua hadis tersebut berbeda. Bahwa hadis yang syahid ini terbagi menjadi 2, yaitu syahid lafzi dan syahid maknawi. Yang pertama syahid lafzi yaitu hadis yang menguatkan matan hadis lain secara lafal, kemudian syahid maknawi yaitu hadis yang menguatkan matan hadis lain dari segi maknanya saja. Sedangkan yang dimaksud dengan mutabi, jamaknya tawabi, adalah perawi yang berstatus pendukung, para perawi yang bukan sahabat Nabi. Mutaba'ah menurut bahasa masdar dari taba'ah. Menurut istilah yaitu berkongsi seorang perawi dengan lainnya pada periwayatan hadis. Mutaba'ah terbagi menjadi 2, yaitu mutaba'ah tamah, yaitu hadis yang matanya ada kesamaan secara lafal atau
makna dengan hadis lain dan sanadnya pun sama mulai dari awal sampai akhir. Yang kedua yaitu mutaba'ah qasirah, yaitu yang sama-sama perawi dalam periwayatannya hadis didapati pada pertengahan sanad. Ibnu Al-Mubarak juga pernah mengatakan untuk memperoleh keautentikan sanad suatu pernyataan, maka seorang peneliti harus melakukan perbandingan dari pernyataan beberapa orang ulama antara satu dengan yang lainnya. Dengan cara ini, seorang peneliti hadis akan dapat mengetahui beberapa hal, yaitu yang pertama adanya idraj, yaitu lafadz hadis yang bukan berasal dari Nabi. Yang kedua yaitu adanya ittirab, yaitu pertentangan antara dua riwayat yang sama kuatnya sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tarjih terhadap salah satunya. Kemudian yang ketiga yaitu adanya al-qalbu, yaitu pemutarbalikan matan hadis, yang hal ini terjadi karena tidak dobitnya salah seorang perawi dalam hal matan hadis. Adanya penambahan lafal dalam sebagian riwayat dan yang disebut dengan ziyadah as-siqah, yaitu yang keempat. Kemudian periwayatan hadis adalah hadis Nabi yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis, misalnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Terlebih dahulu telah melalui proses kegiatan yang dinamai dengan riwayat al-hadis. Dalam meriwayatkan hadis ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, adalah Islam, balik dan berakal sehat, al-adalah dan al-dhab. Kemudian kaidah kesahihan sanad sebagai acuan salah seorang ulama hadis yang berhasil menyusun rumusan kaidah kesahihan hadis tersebut adalah Abu Amr Utsman bin Abdul Ar-Rahman bin As-Salah Asy-Syahrazuri yang biasa disebut Ibnu As-Salah. Unsur-unsur kaidah kesahihan hadis yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sanad hadis yang bersangkutan harus bersambung mulai dari mukharrij sampai kepada Nabi. Yang kedua yaitu seluruh periwayat dalam hadis itu harus bersifat adil dan dhabit. Kemudian yang ketiga yaitu hadis tersebut harus terhindar dari kejanggalan dan cacat. Nah, dalam pelaksanaan penelitian mengenai kebersambungan sanad ini ada dua hal yang penting yang harus dikaji, yaitu yang pertama sejarah hidup masing-masing perawi, dan yang kedua yaitu lambang-lambang periwayatan hadis yang digunakan oleh masing-masing perawi dalam meriwayatkan hadis tersebut. Persambungan sanad hadis didasarkan pada 3 parameter. Yang pertama yaitu seluruh periwayat bersifat thiqah penuh. Yang kedua yaitu seluruh periwayat tidak terbukti melakukan tadlis atau penyembunyian cacat. Kemudian yang ketiga yaitu cara periwayatan sah berdasarkan ketentuan sighah at-tahammul wa al-ada al-hadis, yaitu penerimaan dan penyampaian hadis. Dalam meneliti sejarah hidup para perawi, langkah pertama yang dilakukan adalah pencatatan nama-nama seluruh perawi yang terdapat pada sanad, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk ranking yang saling berhubungan. Kemudian langkah berikutnya adalah meneliti lambang-lambang periwayatan hadis yang telah digunakan oleh masing-masing perawi dalam meriwayatkan hadis. Nah, lambang tersebut menggambarkan bentuk atau cara si perawi tersebut dalam menerima hadis dari gurunya, seperti lambang an, hadisnya disebut mu'an-an. Selanjutnya yaitu kriteria kedua dalam meriwayatkan hadis, yaitu segi-segi pribadi periwayat yang diteliti. Ulama hadis sependapat bahwa ada dua hal yang harus diteliti pada diri pribadi periwayat hadis. Kedua hal itu adalah keadilan dan kedobitannya. Apabila kedua hal itu dimiliki oleh seorang periwayat hadis, maka periwayat tersebut dinyatakan sebagai bersifat thiqah. Adapun kriteria adil menurut beberapa ulama ada 4 butir sifat adil itu, yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga melaksanakan ketentuan agama, yang keempat memelihara muru'ah. Kemudian syarat kesahihan sanad hadis disebut sebagai periwayat yang dhabit. Ulama hadis memberikan rumusan sebagai berikut, yaitu yang pertama periwayat yang bersifat dhabit adalah periwayat yang pertama hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya, dan yang kedua yaitu mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain. Kemudian periwayat yang bersifat dhabit ialah periwayat yang mampu memahami dengan baik hadis yang dihafalnya itu. Untuk mengetahui kedobitan seorang perawi hadis dapat dilakukan melalui cara-cara berikut, yaitu yang pertama berdasarkan kesaksian atau pengakuan ulama yang sezaman dengannya. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan kesesuaian riwayat yang disampaikannya dengan riwayat para perawi lain yang thiqah
atau yang telah dikenal kedobitannya. Kemudian yang ketiga yaitu apabila dia sekali-kali mengalami kekeliruan, hal tersebut tidaklah merusak kedobitannya, namun apabila sering, maka dia tidak lagi disebut sebagai seorang yang dobit dan riwayatnya ditolak. Pada umumnya, ulama membagi tata cara penerimaan riwayat hadis kepada 8 macam. Yang pertama yaitu as-sama' min lafaz asyah, yaitu mendengar langsung lafal hadis dari seorang guru hadis. Yang kedua yaitu al-qira'ah ala asyah, yaitu penerimaan hadis dengan cara seseorang membacakan hadis di depan gurunya sedangkan sang guru mendengarkannya dan menyimaknya. Kemudian yang ketiga yaitu al-ijazah, guru hadis memberikan izin kepada seseorang untuk meriwayatkan hadis yang ada padanya baik dengan lisan atau tertulis. Kemudian yang keempat yaitu al-munawwalah, pemberian kitab hadis oleh guru hadis kepada muridnya sambil berucap, ini hadis yang telah saya dengar atau ini hadis yang telah saya riwayatkan. Dan guru hadis tadi tidak menyatakan agar hadisnya itu diriwayatkan. Kemudian yaitu yang kelima yaitu al-mukatabah, seorang guru hadis menulis hadis yang diriwayatkannya untuk diberikan kepada orang tertentu. Kemudian yang keenam yaitu al-i'lam, guru hadis memberitahukan kepada muridnya hadis atau kitab hadis yang telah diterimanya dari periwayatannya. Kemudian yang ketujuh yaitu al-wasiyah, seorang periwayat hadis mewasiatkan kitab hadis yang diriwayatkannya kepada orang lain. Kemudian yang kedelapan yaitu al-wijadah, seseorang dengan tidak melalui cara as-sama' atau ijazah mendapati hadis tersebut yang ditulis oleh periwayatnya. Kemudian yaitu penyimpulan hasil penelitian sanad, yaitu langkah ketiga dalam penelitian hadis, yaitu hasil penelitian pada akhirnya harus berisi natijah atau konklusi. Dalam mengemukakan natijah harus disertai dengan argumen-argumen yang jelas. Selanjutnya yaitu faedah syahid, mutabi, dan al-iktibar. Yang pertama yaitu karena tujuannya satu atau sama, yaitu menguatkan hadis dengan menyelusuri atas riwayat lain terhadap suatu hadis. Nah, mutabi dan syahid ini tidak terbatas pada sikoh. Kemudian tujuannya yaitu mengetahui banyaknya jumlah perawi hadis. Kalau terdapat suatu matan hadis yang hasan dikuatkan oleh matan lain yang hasan pula yang disebut dengan syahid, maka masing-masing dari kedua hadis hasan tersebut menjadi hadis sahih li ghairihi. Jadi keduanya ini saling menguatkan. Kemudian implikasi kaidah iktibar terhadap kaidah tasihih adalah membantu kaidah tasihih dalam memilah-milah mana hadis sahih dan mana hadis hasan atau hadis dhaif berdasarkan literatur hadis. Untuk pembuatan skema sanad ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu yang pertama, proses penyusunan diawali dari mukharij hingga nabi. Kemudian yang kedua yaitu setiap tingkatan diberi kode. Ketiga, diawali secara tunggal, baru dilakukan penggabungan. Yang keempat yaitu pembuatan jalur seluruh sanad secara jelas. Yang kelima yaitu nama-nama periwayat dalam keseluruhan jalur sanad harus cermat. Yang keenam yaitu sighah at-tahammul wal-ada, yaitu atau al-hadis ditempatkan di sebelah garis. Kemudian yang ketujuh yaitu dilakukan pengecekan ulang setelah penyusunan. Dalam pembuatan skema ada 3 hal penting yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu yang pertama jalur seluruh sanad, yang kedua yaitu nama-nama periwayat untuk seluruh mata rantai sanad, yaitu nama-nama perawi ini yang akan dicantumkan itu harus lengkap. Kemudian yang ketiga yaitu metode periwayat hadis yang digunakan oleh masing-masing periwayat. Selanjutnya yaitu artikel yang kelima, berjudul Kritik Sanad Hadis Telaah Metodologis. Salah satu unsur yang dikritisi ulama ketika menguji kesahihan hadis adalah sanad atau mata rantai perawi yang menyampaikan teks hadis. Pengujian ini dilakukan mengingat hadis sebagai sumber ajaran agama hanya diterima jika berasal dari periwayatan orang-orang yang terpercaya, atau dalam ilmu hadis disebut siqah, yang merupakan gabungan dari sifat adil dan dhabit, dan ada hubungan antara masing-masing perawi dalam hal penyampaian hadis. Untuk menguji kedua aspek ini, para ulama mendasarkannya pada data sejarah yang memuat informasi kehidupan mereka. Hasil karya para ulama kritikus hadis baik berupa kutub at-tabaqat dan kutub ar-rijal. Dalam sejarah inilah yang kemudian dianalisis untuk membuktikan validitas atau keabsahan sanad tersebut. Kemudian yaitu pengertian sanad.
dan urgensinya. Kata sanad berasal dari bahasa Arab yaitu sanada yasnadu sunudan wasanadan, yang berarti waqtima di ruknin, yaitu sandaran dan pegangan. Menurut istilah, sanad dimaknai dengan jalan yang menyampaikan kepada matan teks hadis. Seorang perawi yang hendak menukilkan sebuah hadis biasanya akan menyandarkan sanad tersebut kepada perawi yang berada di atasnya atau gurunya. Demikian seterusnya sampai kepada akhir atau puncak sanad. Periwayatan orang yang thikoh dari orang yang thikoh hingga sampai kepada Nabi dengan sanad yang bersambung adalah suatu keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Islam. Tidak ditemukan pada agama-agama lain. Adapun periwayatan secara mursal dan mu'dhal banyak dijumpai dalam agama Yahudi. Tetapi periwayatan tersebut tidak dapat mendekatkan mereka dengan Musa sebagaimana dekatnya umat Islam, atau dalam periwayatan mursal dan mu'dhal dengan Nabi. Bahkan periwayatan mereka terhenti hanya sampai kepada orang-orang yang berjarak 30 generasi dengan Musa, seperti Syamun dan yang seumpamanya. Seandainya umat Islam tidak memiliki sistem sanad, tentulah ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadis-hadis beliau sudah mengalami nasib seperti ajaran para nabi sebelumnya. Sanadlah yang menjadi tonggak dalam pemeliharaan kelanggengan dan kemurnian sumber kedua ajaran Islam. Disinilah letak nilai dan urgensi sanad. Selanjutnya yaitu asal-usul perkembangan sanad. Tidak ada penjelasan yang akurat kapan sistem sanad dipakai manusia. Hanya saja ada suatu sumber yang menyatakan bahwa sebelum agama Islam datang, sudah ada sebuah metode yang mirip dengan sistem penggunaan sanad dalam penyusunan buku. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, kebanyakan para sahabat ini tidak terlalu mementingkan persoalan sanad. Ini dikarenakan mereka masih saling mempercayai, menjaga dan mempunyai komitmen dengan keislaman mereka. Sudah menjadi kebiasaan di kalangan sahabat untuk saling bertanya dan menyampaikan hadis. Bahkan di antara mereka membuat aturan khusus untuk saling menggantikan dalam menghadiri majelis Rasulullah SAW, seperti yang dilakukan Umar dan tetangganya. Karena itu merupakan suatu hal yang wajar apabila dalam menyampaikan sebuah berita atau hadis mereka menggunakan ungkapan Nabi berbuat begini, begitu, atau Nabi berkata ini dan Nabi berkata itu. Metode-metode seperti inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kelahiran sistem sanad, dan inilah awal penggunaan sistem tersebut dalam Islam. Namun pasca wafatnya Nabi, ketika kekuasaan Islam telah meluas dan pemeluknya semakin banyak, para sahabat mulai bertanya tentang sanad hadis. Puncak dari aktivitas inilah adalah ketika terjadinya kematian Khalifah Utsman bin Affan, yaitu sejak saat ini para sahabat semakin berhati-hati dan mulai menyeleksi sumber pemberitaannya. Dalam masa-masa selanjutnya, para sahabat berperan sebagai tempat bertanya dan berkumpul bagi para penuntut ilmu. Maka tidak heran jika ada seorang sahabat meriwayatkan hadis kepada lebih dari seorang murid dari generasi sesudah mereka, yaitu tabi'un, yang pada gilirannya melanjutkan peran sahabat sebagai penyampai hadis kepada generasi di bawahnya atau tabi'in. Inilah yang terjadi dalam perkembangan sanad hadis. Hanya patut dicatat bahwa tidak semua hadis mengalami perkembangan sanad sebagaimana terjadi pada hadis-hadis Nabi umumnya. Fenomena perkembangan sanad yang agak menyimpang inilah yang menarik perhatian para pengkaji hadis modern, muslim atau non-muslim, untuk meneliti keautentikan hadis-hadis seperti ini. Kerapian sistem sanad memudahkan mereka mengetahui kesalahan perawi ataupun setiap pemalsuan yang disengaja, dan sekaligus mengoreksi setiap kesalahan tersebut. Kriteria kesahihan sanad. Salah seorang ulama hadis yang telah menyusun rumusan kaidah kesahihan hadis dan menjadi rujukan para ulama di masa berikutnya adalah Abu Amr Utsman bin Abdurrahman bin As-Salah Asy-Syahrazuri, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu As-Salah. Menurutnya, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, berasal dari perawi yang juga adil dan dhabit hingga kepada akhir sanad, serta tidak terdapat kejanggalan dan ilat. Dari penetapan persyaratan ini, ulama pada umumnya menyatakan bahwa hadis yang sanadnya sahih belum tentu matanya juga sahih. Demikian pula sebaliknya, matan yang sahih tidak menjamin sanadnya juga sahih. Berikut uraian dari kelima unsur kesahihan sanad
yang dimaksudkan seperti yang disyaratkan oleh ulama hadis, yaitu ittisal as-sanad. Maksud dari kaidah ini adalah para perawi yang terdapat dalam suatu sanad menerima langsung hadis tersebut dari perawi sebelumnya. Begitu seterusnya hingga akhir sanad. Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya sebuah sanad, biasanya para ulama hadis melakukan hal sebagai berikut, yaitu mencatat semua nama perawi dalam sanad yang diteliti. Yang kedua yaitu mempelajari sejarah hidup masing-masing perawi untuk mengetahui ketheqahan perawi dan hubungan guru-murid antar perawi. Yang ketiga yaitu meneliti kata-kata periwayatan yang digunakan perawi untuk menegaskan proses periwayatan hadis. Perawi adil. Kemudian yaitu perawi adil. Kata adil dalam istilah ilmu hadis dipahami sebagai suatu sifat yang timbul dalam jiwa seseorang yang mampu mengarahkan orang tersebut kepada perbuatan takwa dan memelihara muru'ah, hingga ia dipercaya karena kejujurannya, terpelihara dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, dan menjauhi hal-hal mubah yang dapat menghilangkan muru'ah. Selanjutnya yaitu perawi dobit. Nuruddin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dobit adalah sikap penuh ingat dan tidak lalai, berupa kekuatan hafalan bila hadis yang diriwayatkan berdasarkan hafalan, dan benar tulisannya bila hadis yang diriwayatkan berdasarkan tulisan. Sementara bila perawi meriwayatkan secara makna, maka ia tahu hal-hal yang dapat mengubah makna, kemudian terhindar dari syaz. Suatu hadis dinyatakan mengandung syaz bila hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi thiqah bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang juga bersifat thiqah. Kemudian yaitu terhindar dari ilat. Dimaksudkan dengan ilat adalah cacat yang merusak kualitas hadis sehingga hadis yang lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih. Nah, ilat di sini bukanlah cacat pada hadis yang dapat diketahui secara kasat mata oleh seorang peneliti, yang umum disebut qon atau jar, seperti perawi pendusta, melainkan cacat tersembunyi atau ilat qadhihah yang membutuhkan kecermatan ulama kritikus hadis. Menurut ulama hadis, ilat dapat terjadi pada sanad, matan atau keduanya secara bersamaan, tetapi yang terbanyak ditemukan pada sanad hadis dalam bentuk yaitu sanad yang tampak mutasil dan marfu ternyata mutasil atau mauquf. Kemudian yang kedua yaitu sanad yang tampak mutasil marfu ternyata mutasil mursal. Yang ketiga yaitu terjadi percampuran hadis dengan hadis lain. Dan yang keempat yaitu terjadi kesalahan penyebutan nama perawi karena ada lebih dari seorang perawi yang memiliki kemiripan nama sementara kualitas mereka berbeda. Dampak persyaratan kesahihan sanad pada pengklasifikasian hadis. Tujuan dari pengklasifikasian ini di samping untuk menjaga orisinalitas penisbahan suatu hadis juga untuk lebih memudahkan dalam proses identifikasi. Ulama hadis menanamkan hadis yang memenuhi semua unsur dari kaidah ini sebagai sahih al-isnad. Sedang yang kurang dan atau tidak memenuhi sebagian maupun seluruh unsur dari kaidah tersebut disebut hadis hasan dan hadis dhaif. Kemudian langkah penelitian sanad hadis. Langkah pertama penelitian sanad adalah mengumpulkan seluruh sanad hadis tersebut dan kemudian melakukan iktibar sanad dengan cara pembuatan skema seluruh jalur sanad. Langkah kedua yaitu berupa meneliti perawi dan metode periwayatan yang mereka gunakan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu penelitian terhadap ketersambungan sanad. Dan langkah terakhir yang keempat yaitu membuat kesimpulan hasil penelitian sanad sesuai dengan hasil temuan di lapangan. Selanjutnya yaitu artikel ke-6 dengan judul Telaah terhadap pemikiran Syuhudi Ismail dalam kaidah kesahihan hadis. Biografi Syuhudi Ismail. Pada tanggal 23 April 1943, Muhammad Syuhudi Ismail dilahirkan di sebuah desa yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pengetahuannya yang mendalam tentang ilmu hadis mengantarkan dirinya menjadi gula yang dikelilingi semut. Syuhudi juga pernah mengajar di pondok pesantren Imim Tamalan Rea, Ujung Pandang selama 5 tahun dari tahun 1973 sampai pada tahun 1978. Selain sibuk mengajar di beberapa kampus, Syuhudi juga pernah menjadi sebagai seorang pegawai di Pengadilan Agama Tinggi Mahkamah Syariah Provinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang dari tahun 1962 sampai 1970.
Di samping sebagai Kepala Bagian Kemahasiswaan, ia juga menjabat sebagai Sekretaris Kopertais Wilayah 8 Sulawesi pada tahun 1974 sampai 1982. Di balik kesuksesan seorang lelaki, ada kehebatan seorang wanita. Di balik kesuksesan Suhudi, ada Habibah binti Sanusi, seorang putri kelahiran Makassar yang telah mewakafkan diri untuknya. Sebagai seorang istri, Habibah tak pernah lelah mengawal setiap langkah Suhudi. Kasih sayangnya yang tak mengenal tepi, kesetiaannya yang tak mengenal akhir, kesabarannya yang tak mengenal batas menjadi vitamin semangat Suhudi dalam menapaki jenjang-jenjang karirnya. Dalam disertasinya yang berjudul Kesahihan Sanad Hadis, telaah kritis dan tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah, Suhudi menggambarkan bagaimana peran besar istrinya dalam menyupport perjalanan karirnya. Lewat goresan pena, Suhudi bertutur terima kasih kepada istri penulis Habibah binti Haji Sunusi yang dengan tabah telah mengasuh sendirian 5 orang anak yang penulis tinggalkan di ujung pandang. Kelima anak itu selama penulis berada dalam masa pendidikan di Jakarta telah mengalami perubahan jenjang pendidikan. Kemudian karya-karya Suhudi Ismail, Gajah Mati meninggalkan Gading dan Manusia Mati meninggalkan Nama. Kiranya pepatah inilah yang menggambarkan bagaimana sosok Suhudi yang tidak hanya meninggalkan nama tetapi juga meninggalkan berbagai karyanya, yaitu pengantar ilmu hadis, yang kedua yaitu menentukan arah kiblat dan waktu sholat, yang ketiga yaitu kaidah kesahihan sanad hadis, telaah kritis dan tinjauan dengan pendekatan ilmu sejarah, yang keempat yaitu hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual, yang kelima yaitu ilmu hadis atau pengantar sejarah dan istilah, yang keenam yaitu cara praktis mencari hadis, yang ketujuh yaitu metodologi penelitian hadis Nabi. Kemudian pemikiran Suhudi Ismail, yang pertama yaitu tentang kesahihan sanad hadis. Tentang penelitian hadis ini, Suhudi telah menulis buku yang berkaitan dengan metodologi penelitian hadis. Ia mengatakan bahwa objek kajian penelitian hadis ada 2 macam, yaitu sanad, yaitu rangkaian para periwayat yang menyampaikan riwayat hadis. Kedua matan yaitu materi atau isi dari hadis. Suhudi seperti halnya para ulama hadis menilai tentang begitu pentingnya kedudukan sanad dalam riwayat hadis. Nah, karena begitu pentingnya sanad, apabila ditemukan suatu berita yang disandarkan kepada Rasulullah tetapi tidak jelas siapa pembawa berita tersebut, maka berita tersebut menurut para ulama tidak bisa dianggap sebagai hadis. Suhudi mengemukakan bahwa ada 4 faktor penting yang mendorong ulama hadis mengadakan penelitian sanad hadis, yaitu yang pertama, hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Yang kedua, hadis tidak seluruhnya tertulis pada zaman Nabi. Yang ketiga yaitu munculnya pemalsuan hadis, dan yang keempat proses penghimpunan atau tadwin hadis. Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad hadis, menurut Suhudi, ulama biasanya menempuh tata kerja penelitian sebagai berikut, yaitu yang pertama, mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti. Yang kedua, mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat. Yang ketiga, meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad, yakni apakah kata-kata yang terpakai berupa hadatsani, hadatsana, akhbarona atau kata-kata lainnya. Ketersambungan sanad itu diketahui apakah para periwayat dipastikan benar-benar meriwayatkan hadis dari periwayat terdekat sebelumnya, yang diketahui melalui usia mereka, terjadinya hubungan guru dan murid, atau melalui metode periwayatan yang mereka gunakan. Hal ini menunjukkan bahwa riwayat hadis haruslah terhindar dari keadaan yang meragukan. Sikap Suhudi terhadap kesahihan sanad dapat digolongkan sebagai salah seorang pemikir dan kritikus hadis yang bersifat moderat, khususnya dalam menyikapi kualitas para periwayat hadis Nabi. Ia bersikap objektif menyikapi periwayat hadis yang diperselisihkan tanpa terikat pada salah satu kaidah jar wa ta'dil yang ekstrim, mendahulukan jar ataukah ta'dil bagi periwayat yang diperselisihi kualitasnya. Namun dari segi kehujahan hadis Nabi, ia sangat ketat terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan hukum, dan agak longgar atau tasahul terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Suhudi tergolong seseorang yang sangat cermat di dalam melakukan penelitian hadis.
Di sisi lain, dia mengkritik pandangan kalangan ulama tentang adalah al-sahabah yang dianggapnya tidak objektif. Pandangan ulama bahwa seluruh sahabat Nabi bersifat adil, tidak memiliki alasan yang kuat, dan karena itu merupakan kelemahan kaidah kesahihan sanad. Dia juga memberi peluang untuk melakukan kritisi atau penelitian terhadap semua kitab hadis, termasuk kitab Al-Jami' As-Sahih, Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Bukhari, dan Sahih Muslim karya Imam Muslim. Kemudian pemikiran Syuhudi yang kedua yaitu tentang matan. Ulama hadis mengajukan rumusan yang berbeda-beda tentang faktor-faktor yang mendorong atau melatar belakangi pentingnya melakukan kritik matan hadis. Dalam hal ini Syuhudi mengemukakan 4 faktor, yaitu yang pertama, hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Yang kedua, tidak seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi. Yang ketiga yaitu munculnya pemalsuan hadis, dan yang keempat yaitu proses penghimpunan atau tadwin hadis. Adapun pemikiran Syuhudi yang menonjol tentang matan hadis adalah langkah-langkah sistematis penelitian matan hadis. Langkah-langkah tersebut tersusun atas: yang pertama, meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. Yang kedua, meneliti susunan lafal yang semakna. Yang ketiga, meneliti kandungan matan. Dan yang keempat yaitu menyimpulkan hasil penelitian. Adapun acuan yang digunakan adalah kaidah kesahan matan hadis. Adapun kaidah mayor bagi matan yang sahih adalah terhindar dari syadz dan ilat. Menurut Syuhudi, sebagaimana yang dikutip oleh Rojak dalam bukunya, pada dasarnya jika kaidah kesahihan sanad hadis telah dianggap mempunyai tingkat akurasi yang tinggi, maka suatu hadis yang sanadnya sahih mestinya matanya juga sahih. Pada kenyataannya tidaklah demikian. Ada hadis yang sanadnya sahih tetapi matanya dhaif karena ada faktor-faktor lain yang terjadi, misalnya saja yaitu karena telah terjadi kesalahan dalam melaksanakan penelitian matan, umpamanya karena kesalahan dalam menggunakan pendekatan ketika meneliti matan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu karena telah terjadi kesalahan dalam melaksanakan penelitian sanad. Dan yang ketiga itu karena matan hadis yang bersangkutan telah mengalami periwayatan secara makna yang ternyata mengalami kesalahpahaman. Kemudian profil buku kaidah kesahihan sanad hadis. Dalam buku tersebut Syuhudi membahas dan meneliti kaidah kesahihan sanad secara kritis ditinjau dari pendekatan ilmu sejarah. Dalam pengantarnya, Quraisyihab mengatakan bahwa Sudi Ismail dalam penelitiannya telah berhasil membuktikan bahwa kaidah kesahihan sanad hadis dalam batas-batas tertentu dapat juga dipakai untuk meneliti sumber sejarah. Demikian pula sebaliknya, dalam batas-batas tertentu, kritik ekstern dalam ilmu sejarah dapat dipakai untuk meneliti hadis, baik kaidah kesahihan sanad hadis maupun kritik ekstern dalam ilmu sejarah, sama-sama memenuhi syarat sebagai metode ilmiah. Syuhudi mengatakan bahwa tujuan utama kaidah kesahihan sanad hadis diciptakan untuk meneliti dan menetapkan sahih tidaknya suatu sanad hadis. Unsur-unsur yang terkandung dalam kaidah tersebut ditetapkan berdasarkan argumen-argumen tertentu. Nah, metode penyusunan buku, Syuhudi menyajikan 2 kaidah dalam mengkritik kesahihan sanad hadis, yaitu kaidah mayor dan kaidah minor. Kaidah mayor adalah berbagai syarat atau kriteria kesahihan suatu hadis yang bersifat umum, sedangkan kaidah minor yaitu unsur-unsur kaidah yang merupakan turunan dan penjelasan terperinci dari kaidah mayor. Syuhudi kemudian mengemukakan bahwa kaidah kesahihan sanad yang diciptakan oleh ulama ternyata tidak seragam. Namun demikian, ada kaidah yang telah disepakati oleh mayoritas ulama hadis dan berlaku sampai sekarang. Kaidah yang dimaksud menyatakan bahwa suatu sanad hadis barulah dinyatakan berkualitas sahih apabila sanadnya bersambung. Yang dimaksud adalah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Yang kedua yaitu periwayatnya bersifat adil, yaitu beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, memelihara muru'ah. Yang selanjutnya yaitu periwayatan bersifat dobit atau tam ad-dob, hafal dengan baik hadis yang diriwayatkannya, mampu dengan baik menyampaikan hadis yang dihafalkannya kepada orang lain, terhindar dari syadz dan terhindar dari ilat.
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa jika suatu hadis yang diteliti dengan cermat telah memenuhi unsur sanad bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dobit, maka hadis yang bersangkutan juga telah terhindar dari syadz dan ilat. Itu berarti hadis yang bersangkutan adalah sahih dilihat dari segi sanadnya maupun dari segi matanya. Syuhudi menganalisis kesahihan sanad melalui pendekatan ilmu sejarah. Ia membagi periwayatan hadis yang didukung oleh ilmu sejarah menjadi dua. Pertama yaitu periwayatan primer, yaitu sumber yang berasal dari kesaksian dengan mata kepala sendiri atau indera lainnya. Periwayatan primer ini dalam periwayatan hadis pasti berasal dari sahabat, karena mereka yang memungkinkan langsung dapat menyaksikan perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi. Kedua yaitu periwayatan sekunder, yaitu periwayatan yang tidak langsung disaksikan atau dialami oleh rawi. Periwayatan semacam ini dalam ilmu hadis mungkin berasal dari sahabat atau mursal sahabi, dan mungkin berasal dari bukan sahabat. Periwayat yang bukan sahabat Nabi mungkin berkedudukan sebagai al-mukharij dan mungkin bukan al-mukharij. Selanjutnya, Syuhudi mengemukakan beberapa kesamaan dan perbedaan dalam tinjauan ilmu sejarah dan ilmu hadis. Yang pertama yaitu mengenai keadilan sahabat. Ilmu hadis beranggapan bahwa pada umumnya para sahabat adalah adil. Sedangkan ilmu sejarah mensyaratkan kesaksian saksi tentang suatu fakta sejarah baru dapat diterima bila pribadi saksi betul-betul dapat dipercaya. Jadi pendapat yang menyatakan bahwa seluruh sahabat adalah adil tanpa terkecuali dan tanpa diadakan penelitian terlebih dahulu terhadap tiap individunya adalah pendapat yang tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam ilmu sejarah. Pada segi lain, ilmu hadis sejalan dengan ilmu sejarah sama-sama menilai bahwa saksi yang memiliki dukungan dari saksi lain lebih kuat daripada saksi periwayat yang sendiri. Kemudian yaitu syarat kritikus periwayat hadis atau al-jar wa at-ta'dil. Ilmu hadis, syarat yang harus dimiliki atau ciri khusus dari ilmu ini adalah adil dan memiliki pengetahuan Islam. Sementara ilmu sejarah tidak mensyaratkan keduanya, karena kajian sejarah berkaitan dengan penelitian data sejarah umat manusia yang bersifat atau sifatnya itu umum. Yang ketiga yaitu norma-norma periwayat hadis. Ilmu hadis dan ilmu sejarah sejalan bahwa seorang kritikus hadis dalam kritiknya haruslah objektif, lugas, sopan, dan semata-mata didorong oleh kepentingan agama. Perbedaannya hanya pada asas norma. Ilmu hadis asasnya adalah nilai-nilai ajaran Islam, sedangkan dalam ilmu sejarah terpulang pada asas norma yang dianut oleh masing-masing ahli kritik sejarah. Mengenai kualitas periwayat, yaitu yang keempat, bila terjadi perbedaan antar para kritikus hadis tentang kredibilitas saksi atau perawi, maka menurut ilmu sejarah langkahnya adalah meneliti kembali lebih mendalam tentang aspek kredibilitas yang dimiliki oleh saksi. Ilmu sejarah telah memberi jalan terakhir berupa ketentuan yang menyatakan bahwa saksi yang buruk sekalipun tetap ada manfaatnya. Sebab boleh jadi sekali-kali saksi itu menyatakan kebenaran. Hadis tidak ada ketentuan yang membolehkan mengambil rawi yang jelek kelakuannya. Yang kelima yaitu cara memperoleh hadis atau berita. Ilmu sejarah tidak mempersoalkan bagaimana cara yang telah dilalui oleh saksi, baik saksi primer maupun saksi sekunder, ketika menerima berita yang dilaporkannya itu. Hal itu berbeda dengan ilmu hadis, di mana cara memperoleh berita tersebut menjadi salah satu tolak ukur kualitas hadis tersebut. Semakin jelas cara memperoleh kualitas yang diriwayatkan, maka makin berkualitas nilai kesahihan hadis tersebut. Karena tujuan akhir dari penelitian sanad adalah untuk mendapatkan matan hadis yang berkualitas sahih, maka para periwayat hadis dalam melaporkan matan hadis pada umumnya terikat pada apa yang tampak dari luar, sedang apa yang menjadi rahasia dari matan hadis itu masih diperlukan penelitian tersendiri. Ilmu hadis dan ilmu sejarah dalam hal ini ada kesejalanan juga, yakni keduanya sama-sama menganggap penting kedudukan kritik matan atau kritik intern di samping kritik sanad atau kritik ekstern. Kemudian artikel yang ketujuh yaitu dengan judul kedudukan sanad, transmisi hadis Nabi menurut para ulama klasik. Di dalam artikel ini pengertian sanad secara terminologi yaitu rangkaian para perawi yang menyampaikan matan kepada sumber pertamanya,
Dinamakan demikian karena seorang musnid bersandar kepada rangkaian tersebut dalam menyandarkan matan kepada sumbernya, atau dengan kata lain bahwa para hufaz seakan-akan selalu berpedoman kepada musnid dalam meneliti kesohihan dan kedhaifan hadis. Abdullah bin Al-Mubarak pernah berkata, sanad merupakan bagian dari agama. Kalau saja tidak ada sanad, setiap orang akan berbicara semaunya. Kemudian dia mempertegas bahwa perumpamaan orang yang mencari urusan agamanya tanpa sanad bagaikan orang yang naik ke atas atap tanpa tangga, tanpa lalu tambahnya pemisah antara kami dan kaum itu atau ahli bid'ah adalah sanad. Kajian atas sanad telah banyak sekali mengantarkan kepada keberhasilan kritik atas matan. Bahkan kritik matan tidak mungkin berhasil tanpa melalui kajian sanad. Hadis-hadis yang bersanad, yang sanadnya bersambung sampai Rasulullah dan diyakini keadilan para perawinya merupakan dasar syariat dan sumber hukum. Fungsi dan tujuan dari keberadaan sanad diantaranya adalah yang pertama, adanya kemungkinan kita untuk menelusuri kebenaran khobar. Yang kedua yaitu pencari hadis atau thalib al-hadis dapat menentukan derajat kesohihan dan kedhaifan setiap hadis. Yang ketiga yaitu sanad menjaga hadis dari penyelewengan, pemalsuan. Yang keempat, perubahan-perubahan atau pengurangan. Nah, untuk mengkritik sanad, para ahli hadis memfokuskan pada beberapa hal, yaitu yang pertama, hal-hal yang menyangkut diri para perawi berupa kualitas pribadi perawi atau al-adalah. Yang kedua yaitu kapasitas intelektual perawi atau dhab. Hal-hal yang menyangkut sanadnya itu sendiri yaitu yang pertama, ketersambungan dan keterputusan sanad atau ittisal as-sanad wa inqita'uhu. Yang kedua yaitu syuzus sanad. Yang ketiga yaitu ilat sanad. Kualitas perawi atau adalah Abdullah bin Al-Mubarak pernah ditanya tentang seseorang yang adil. Dia menjawab, dia adalah orang yang memegang 5 hal: selalu sholat jamaah, tidak minum seperti minuman ini, tidak ada cacat pada agamanya, tidak berbohong, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi akalnya. Namun demikian bukan berarti seseorang yang adil sama sekali tidak melakukan dosa dan kesalahan, karena manusia tidak akan bisa lepas dari hal itu. Akan tetapi yang jelas kadar dosanya lebih kecil dari kadar ketaatannya, karena kebaikan bisa menghilangkan kemaksiatan. Yang kedua yaitu penjelasan mengenai kapasitas intelektual perawi atau dhabit. Yang dimaksud dhabit di sini adalah seseorang perawi yang hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya, kemudian mampu memahami hadis yang dihafalnya itu, serta mampu menyampaikan hadis tersebut dengan baik kepada orang lain. Nah, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani ada beberapa perilaku yang dapat merusak citra dhabit seorang perawi secara fatal, yaitu yang pertama, dalam periwayatannya lebih banyak kesalahannya. Yang kedua yaitu lebih banyak sifat lupanya daripada hafalannya. Yang ketiga yaitu riwayat yang disampaikan diduga keras mengandung kekeliruan atau al-wahmu. Yang keempat, riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang disampaikan para perawi yang thiqah, mukhalafah as-thiqah. Dan yang kelima yaitu hafalannya buruk atau su'ul hifz. Kemudian penjelasan mengenai ketersambungan sanad atau ittisal as-sanad. Adapun lafal-lafal yang biasa dipakai para perawi untuk menyampaikan hadis dari syekhnya atau gurunya adalah hadatsana, akhbarona, amba'ana, sami'tu, qala lana, zakarolana, dan lain-lain. Akan tetapi lafal-lafal tersebut tidak sama derajatnya antara satu dengan lainnya. Lafal yang paling tinggi derajatnya adalah sami'tu, karena tidak seorang pun yang pernah memakainya dalam bentuk-bentuk penyampaian yang tidak mempunyai nilai yang tinggi dalam memperkuat posisi hadis, seperti ijazah, mukatabah, begitu juga tadris. Sebagian ulama lainnya memberi syarat pada hadis tersebut agar bisa dinilai sebagai hadis yang bersambung sanadnya, yaitu pada sanad hadis tersebut tidak ada tadlis atau penyelundupan nama. Kemudian yang kedua yaitu para perawi yang namanya beriring dan diantarai oleh lafal an atau anna telah terjadi pertemuan. Yang ketiga yaitu perawi yang menggunakan kedua lafal itu adalah perawi yang thiqah. Kemudian penjelasan mengenai meneliti syuzus dalam sanad, yaitu ada 3 dimensi definisi terkenal tentang hadis syadz yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu yang pertama definisi yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i.
yaitu hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sikoh, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh banyak perawi yang sikoh juga. Kemudian menurut ulama Al-Hakim An-Nisaburi, bahwa hadis syadz adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh salah seorang perawi yang sikoh, dan hadis tersebut tidak memiliki sumber yang menjadi tabi bagi perawi yang sikoh juga. Kemudian menurut pendapat ulama Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Khalili, bahwa hadis syadz adalah hadis yang hanya memiliki satu sanad, baik periwayatannya itu sikoh atau tidak, bertentangan dengan periwayatan sikoh yang lain atau tidak. Dari ketiga pendapat tersebut, pendapat Imam Syafi'i merupakan pendapat yang banyak dianut. Kemudian penjelasan mengenai meneliti ilat dalam sanad adalah faktor abstrak yang menodai hadis sehingga merusak kesahihannya. Menurut para ulama, ilat hadis pada umumnya dapat diketemukan pada sanad yang tampak mutasil dan marfu, tetapi kenyataannya mauquf walaupun sanadnya dalam keadaan mutasil. Kemudian sanad yang tampak mutasil dan marfu tetapi kenyataannya mursal walaupun sanadnya dalam keadaan mutasil. Kemudian dalam hadis itu telah terjadi kerancuan karena bercampur dengan hadis yang lain. Dan yang terakhir, dalam sanad itu terjadi kekeliruan penyebutan nama perawi yang memiliki kemiripan dengan perawi lain yang berbeda kualitasnya. Demikian hasil rangkuman saya terhadap 7 jurnal tentang pentingnya kajian sanad. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Thanks for watching.